Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sastra tinggi dalam bahasa Arab. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran hingga hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tantang siapapun dia. Ya. Siapa yang bisa merubah Al-Quran satu kata atau kalimat saja. Sampai saat ini, sepintar apapun manusia, tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Maka kebenaran itu bersumber dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun bukan terlahir dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi terlahir dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah berkata kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikan dengan lisan Rasulullah SAW. Lalu perbedaan antara Al-Quran dengan As-Sunnah, bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Jibril alaihissalam dengan lafaz yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun As-Sunnah adalah dengan ucapan pemahaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbeda antara Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari sisi keutamaannya, para ulama menjelaskan bahwasannya Al-Quran, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Adapun As-Sunnah tidak. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca di dalam salat, tetapi As-Sunnah tidak. Ikhwati fillah wa akhwati fillah, azani wa azakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Kenapa kita katakan dengan pemahaman para sahabat Nabi? Karena sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih, dan mereka mengetahui asbabun nuzul wa asbabul wurud. Apa, kapan, dan ketika apa Al-Quran itu diturunkan. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lah yang lebih tahu tentang maksud dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-istiqamah adalah ad-dawamu 'alal haq, terus menerus di atas al-haq, di atas Al-Quran, di atas as-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Kemudian dalam hadis yang lain menjelaskan bahwasannya sahabat Nabi merupakan sebuah kurun yang terbaik, sebuah masa yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum, sebaik-baiknya kurunku adalah, sebaik-baik kurun adalah kurunku, yaitu aku hidup dan bersama para sahabatku. Kemudian lagi setelah itu, yaitu muridnya para sahabat Nabi. Kemudian setelah itu, yaitu muridnya, murid dari sahabat Nabi. Dengan kata lain, dia tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, sahabat Nabi pernah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW
Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah engkau. Beristiqamah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman lillah, beriman kepada Allah itu harus didasari dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan ini adalah al-haq. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya al-haq itu adalah jalan yang satu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula." Sesungguhnya ini merupakan jalanku, kata Rasulullah SAW. Jalanku artinya jalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Karena jalan-jalan yang lain itu dia imma bisa jadi diambil dari akal-akal mereka ketika memahami agama ini. Imma bisyahwat, bisa jadi agama itu ditafsirkan oleh mereka dengan syahwat dan hawa nafsu mereka. Ya, sehingga begitu banyak perselisihan, perbedaan di dalam agama Islam itu sendiri. Ya. Karena sebagian mereka memahami agama ini dengan hawa nafsu mereka. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi kenapa pemahamannya berbeda? Ya. Nah, yang mereka pahami adalah dengan akal. Ketika mendapatkan Al-Quran, lalu mereka pahami dengan akal-akal mereka. Ketika tidak masuk akal, dibuang, tidak diamalkan. Ketika dihadapkan Sunnah Rasulullah SAW yang tidak masuk akal, dibuang. Atau mereka palingkan dengan syahwat dan keinginan mereka. Ya. Dalam rangka untuk memperkuat hawa nafsu mereka. Ya. Nah, sehingga akal dan syahwat ini akan menjerumuskan sebagian daripada kaum muslimin menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman yang satu yang lurus adalah pemahaman didasari dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan pemahaman ini adalah pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan pemahaman ini adalah pemahaman yang diterima oleh fitrah manusia. Iya. Nah, kalau dia adalah seorang yang jujur kepada Allah ketika dihadapkan al-haq, ya, maka dia akan melihat dengan terang dan dia akan mengakui kalau itu adalah kebenaran. Iya. Tetapi kalau dia tidak jujur, maka dia tolak kebenaran tersebut. Khawatirillah wa khawatirillah azani wa azakumullah, beristiqamah di atas al-haq ini merupakan perkara yang sangat berat. Ya. Dalam keadaan kita, di sekeliling kita banyak perkara-perkara yang menggoda dari dunia dan yang lainnya, sehingga bisa menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, memberikan cahaya al-haq kepada diri kita, sehingga kita mengetahui mana itu agama yang benar, yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan agama yang didasar dengan akal dan hawa nafsu. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga al-istiqamah di atas jalan al-haq tersebut adalah perkara yang tidak mudah. Sehingga bagaimana caranya untuk kita selalu bisa beristiqamah? Yaitu dengan kita selalu
mencintai al-ilmu, mencintai majelis ilmu, untuk memupuk terus keistiqomahan kita di atas jalan ini. Jangan sampai ketika kita jauh dari ilmu, kita jauh dari majelis ilmu, lalu kita terhempas dan jauh terjatuh kepada jurang kemaksiatan dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ciri daripada ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang hubbul ilmi, orang-orang yang cinta akan ilmu. Ya. Haus akan ilmu karena dia butuh ilmu tersebut untuk mendidik dirinya, mendidik keluarganya, mendidik anak istrinya, mendidik masyarakatnya. Ya. Butuh dia akan ilmu tersebut. Nah, dan yang kedua adalah al-hirsu 'alal amal. Mereka adalah orang-orang yang semangat untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya, Ahlussunnah adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya, semampu mereka untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Duduk dalam majelis ilmu, mendapatkan ilmu, lalu mereka amalkan ilmu tersebut. Karena al-amal samaratul ilm. Amal itu merupakan buah daripada ilmu. Yang amalan inilah yang nanti kita akan merasakan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada gunanya seorang yang berilmu, ya, belajar ilmu, semangat belajar ilmu tapi dia tidak amalkan, itu tidak ada gunanya. Karena para ulama menyatakan ciri daripada ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Apa artinya? Ya, dia memiliki ilmu yang tinggi, tetapi tidak ada cerminan dalam kehidupan dia. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan tentang masalah akhlak yang baik kepada tetangga. Rasulullah SAW mengajarkan perkara yang baik dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, tetapi dia tidak amalkan. Dia kaku, dia keras kepada tetangganya. Ya. Nah, maka apa artinya ilmu yang banyak tersebut? Nah, Khawatibillah wa akhwatillah azani wa azakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selalu kita bisa terus menerus di atas istiqamah adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diistiqomahkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar, agama yang didasari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Yang saya nasihatkan adalah ketika kita berkumpul di majelis ilmu, ya, maka kita bersemangat untuk mencintai ilmu tersebut dan berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kita tinggal mungkin bukan di sekitar mahat atau pondok pesantren, tapi kita tinggal, ya, di sebuah masyarakat, di sebuah kampung, dalam keadaan kita, ya, bersendirian untuk membawa, ya, agama ini, menampakkan agama ini kepada kaum muslimin. Dan di situ merupakan, ya, mendapatkan tantangan-tantangan yang besar. Maka bersabar, ya, bersabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala tetapkan istiqomahkan kita di atas jalan ini. Kemudian juga terus kita memberikan dakwah kita kepada keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat kita, untuk menampakkan, ya, agama ini kepada mereka dengan kita menampilkan akhlak yang baik di hadapan mereka. Nah, mungkin ini yang bisa saya nasihatkan kepada sebenarnya diri saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.